Selamat pagi anak-anak semua. Nah, perkenalkan, saya Miss Widi. Di sini saya akan membawakan materi pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 10 SMA, ya. Nah, yang pertama, saya akan membawakan materi tentang tabel dan grafik. Ya, apa tujuan dari pembelajaran kita ini? Nah, saya harapkan adik-adik semua akan mengetahui bagaimana caranya membaca informasi sebuah tabel dan grafik dan dapat menguraikan keseluruhan isi data dari tabel dan grafik. Nah, di sini saya sudah buatkan sebuah materi tentang tabel dan grafik, yaitu yang pertama tentang bab 1, informasi dalam tabel dan grafik. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang membaca dan menentukan informasi dalam tabel dan grafik. Nah, sebelum kita membaca informasi, tentunya kita harus tahu dulu apa itu tabel dan apa itu grafik. Nah, yang pertama kita bahas tentang tabel ya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa tabel adalah daftar berisi ikhtisar sejumlah besar data informasi yang biasanya berupa kata-kata dan bilangan yang tersusun secara bersistem urut ke bawah dalam lajur dan deret tertentu dengan garis pembatas sehingga dapat dengan mudah disimak dan dibaca. Kemudian grafik adalah gambaran pasang surut suatu keadaan yang dilukiskan dengan garis dan gambar. Data-data dari tabel dapat diubah menjadi bentuk grafik sehingga terlihat jelas gambaran tentang data tersebut. Ada beberapa bentuk grafik, yaitu yang pertama, grafik balok atau grafik batang adalah grafik yang dalam penyajian datanya menggunakan batang atau persegi panjang. Grafik ini dikenal dengan histogram. Nah, yang kedua itu ada grafik garis. Apa itu grafik garis? Grafik garis adalah grafik yang menyatakan suatu peristiwa dalam bentuk kurva atau garis. Kemudian, bagaimana langkah-langkah membaca tabel dan grafik? Nah, di sini saya tuliskan ada 4 langkah dalam membaca tabel dan grafik. Yang pertama, baca judulnya, karena judul ini memberikan ringkasan padat tentang informasi yang akan disampaikan. Nah, yang kedua, baca informasi yang ada di atas, di bawah, dan di sisinya. Informasi yang ada merupakan kunci penjelasan mengenai materi yang disajikan dan dapat berupa urutan tahun, persentase, dan angka. Nah, yang ketiga, ajukan pertanyaan tentang tujuan tabel dan grafik itu dengan pertanyaan di mana, seberapa banyak, dan bagaimana terjadi. Nah, yang keempat, baca tabel dan grafik itu secara menyeluruh, tetaplah ingat maksud atau tujuannya dan dapatkan keterangannya dalam informasi yang disajikan di sana. Oke, itulah langkah-langkah membaca tabel dan grafik. Nah, selanjutnya di sini saya berikan sebuah contoh tabel ya. Di sini saya buat judul tabelnya ialah tabel penjualan buku pelajaran SMA pada tahun 2019. Nah, di sini saya buat ada 4 kolom, yaitu kolom pertama bulan, kedua buku SMA kelas 10, dan yang ketiga tuh buku SMA kelas 11, dan yang keempat ada buku SMA kelas 12. Nah, di sini saya buat ada penjualan buku pelajaran SMA yang kita mulai dari bulan Januari sampai bulan Juni pada tahun 2019. Nah, di sini kalau bisa kalian perhatikan pada bulan Januari berapa jumlah buku SMA kelas 10 yang terjual dan selanjutnya sampai bulan Juni. Begitu juga dengan buku SMA kelas 11 dan penjualan buku pelajaran SMA kelas 12 ya. Bisa kalian perhatikan di sini tabelnya ya. Kemudian dari tabel tadi, nah berdasarkan tabel tersebut maka dapat kita peroleh beberapa informasi ya. Inilah yang akan kita ambil informasi dari tabel tersebut. Itu di sini saya ambil ada 4 informasi yang kita ambil dari tabel tersebut. Yang pertama itu apa judul tabelnya? Judul tabelnya adalah penjualan buku pelajaran SMA pada tahun 2019. Nah, dengan membaca judul ini secara sederhana,
kita dapat memperoleh informasi tentang perkembangan nilai jual buku SMA selama 6 bulan pada tahun 2019. Kemudian yang kedua, berdasarkan tabel tersebut, penjualan buku pelajaran terbanyak adalah buku SMA kelas 10 sebanyak 190 pada bulan Januari, dan penjualan buku terendah adalah buku SMA kelas 12 yaitu pada bulan Juni ya. Yang ketiga, penjualan buku SMA kelas 10 mengalami penurunan setiap bulannya. Kemudian yang terakhir, penjualan buku SMA paling banyak ada pada bulan Januari untuk semua kelas. Nah, inilah informasi yang bisa kita peroleh dari tabel tadi yang dengan judul penjualan buku pelajaran SMA pada tahun 2019 ya. Nah, itu tadi materi dari saya, yaitu tentang tabel dan grafik. Apa itu tabel, kemudian apa itu grafik, kemudian bagaimana sih caranya membaca tabel dan grafik agar kita memperoleh informasi dari dalam tabel dan grafik. Baik, untuk hari ini sekian pembelajaran dari saya, dan nantikan video pembelajaran saya yang selanjutnya. Oke, selamat belajar untuk Anda semua. Stay home dan tetap jaga kesehatan di rumah. Semangat tetap belajar. Oke, selamat pagi semua.